Halo sahabat Mang Yana Pandai Besi. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan pesanan dari Kang Endro Kumbara. Beliau memesan kepada saya untuk membuat bilah pisau raut yang bahannya khusus dari kepala klep kapal ini. Sekarang langsung saja bahan bulat ini kita masukkan ke dalam tungku pembakaran biar membara. Mungkin beliau melihat dari video-video saya sebelumnya kalau masih ada bahan klep kapal yang tersisa di bengkel saya. Seperti yang pernah terdahulu saya memproses klep kapal ini, jujur material ini memiliki kendala tersendiri, dimana klep kapal yang saya tempa itu kerasnya minta ampun. Entah apa komposisi campuran baja di dalamnya, mungkin racikannya sangat kuat sekali sehingga sangat pedas rasanya ketika saya tempa dibandingkan dengan baja per daun atau bearing. Kepala klep ini kerasnya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tapi demi pesanan Kang Endro Kumbara, langsung kita hantam pakai power hammer supaya pemipihannya biar maksimal. Teman-teman bisa membedakan ya, kalau dari bahan per daun tadi ini masih merahnya segini, itu masih empuk ya. Tapi kalau per klep kapal itu saya tempa tadi belum ada reaksi sedikit pun. Dalam artian sedikit reaksinya ataupun perubahannya ya. Coba bandingkan ya teman-teman, kerasnya klep kapal ini dengan yang tadi ya. Tadi itu dari per daun. Oh teman-teman, masih tebal ya, padahal sudah beberapa kali, dan ini cepat dingin ya teman-teman. Klep kapal ini cepat dingin ya, jadi mudah keras itu dikarenakan cepat dingin. Kemungkinan besar seperti itu ya. Nih teman-teman, saya punya bearing nih yang sudah terpotong ya. Teman-teman, ini tebal ya. Teman-teman bisa membandingkan kekerasan antara klep dengan bearing seperti ini ya. Lihat nanti ya tuh coba teman-teman, kalau tidak percaya kerasnya klep kapal tadi dengan bearing ini ya. Akan saya bakar dulu ya. Lihat ya nanti bagaimana reaksi dari bearing ini ya. Yang ini bearing ya teman-teman, coba lihat. Oh, kalau bearing seperti ini masih kuat ditempa ya teman-teman. Ini sudah terlihat ada yang tipis satunya ya, yang ini masih utuh. Jadi perbedaannya kita bisa dilihat dari mata telanjang kita ya. Dengan proses penempaan tadi, ternyata klep kapal itu lebih keras ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk memproses klep kapal ini menjadi pisau raut ya. Oh teman-teman, bisa dilihat ya, ini klep kapalnya seperti ini tuh, masih tebal juga. Ini menandakan dia sangat keras ya. Ini dia cepat dingin dikarenakan ya, entah apa bahannya sehingga mudah dingin ini. Mungkin dikarenakan bahan klep kapal itu dengan bersentuhan dengan panas, jadi didesain ya oleh pembuatnya itu supaya bisa cepat dingin dan keras ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini klep kapalnya setelah ditempa beberapa kali ya, masih kelihatan tebal ya. Untuk menjadikan sebilah pisau raut sepertinya dibagi dua pun ini cukup ya teman-teman. Ya seperti ini pisau rautnya kan agak kecil ya. Pisau rautnya ini kecil. Jadi kita lanjutkan besok. Kita coba potong dulu ya yang ini. Karena tebal ini. Nah cukup setengahnya aja udah cukup sebenarnya ya untuk bahan pisau raut seperti ini ya. Tunggu kelanjutannya ya lagi teman-teman. Ini juga kedua kalinya pengalaman saya itu menempa klep kapal yang mudah dingin dan mudah keras ya tentunya. Oke, kita lanjutkan besok. Membuat pisau raut pesanan Kang Endro Kumbara ini benar-benar menguji batas kesabaran dan fisik saya. Di atas kertas, bahan klep kapal adalah jaminan bilah yang super kuat. Tapi begitu masuk ke dunia nyata, di atas paron, bahan ini berubah menjadi mimpi buruk. Ampun, kerasnya luar biasa. Logam ini seolah-olah menolak untuk tunduk. Di titik ini saya tahu ini bukan lagi sekedar menempa besi, tapi perang urat saraf antara ego seorang pandai besi dengan kerasnya material laut dalam. Saya mulai dengan palu tangan, berharap sentuhan manual bisa sedikit demi sedikit meruntuhkan keangkuhannya. Tapi apa yang terjadi? Palu membal, tangan bergetar, dan besi itu masih bergeming. Langsung saya bawa ke mesin power hammer. Dentuman demi dentuman keras menghantam. Logika saya mengatakan mesin ini pasti menang. Tapi lihat, adegannya terus berulang. Dari tungku ke palu tangan, kembali lagi dihantam power mesin. Bolak-balik berputar-putar dalam siklus yang melelahkan. Dan hasilnya nihil, tidak ada perubahan yang signifikan. Bentuknya masih begitu-begitu saja. Besi ini seperti batu karang yang dihantam ombak, keras, angkuh, dan tak mau mengalah. Setiap ayunan palu rasanya seperti menguras sisa-sisa tenaga yang saya punya. Napas sudah sesak, otot lengan sudah kaku, tapi bilah pisau raut ini seakan-akan menertawakan perjuangan saya. Perjuangan untuk menempati janji pada Kang Endro ini rasanya luar biasa menguras energi. Belum pernah saya menghadapi material sekeras dan sebebal ini. Energi saya habis, waktu terus berjalan, sementara besi ini tetap keras kepala. Dan akhirnya dengan berat hati saya harus jujur. Untuk kali ini, di video kali ini, saya angkat tangan. Saya tidak sanggup menyelesaikannya hari ini karena saking kerasnya. Klep kapal ini berhasil menghentikan langkah saya untuk sementara. Tapi ini bukan akhir, melainkan jeda untuk mengumpulkan kembali tenaga yang terkuras habis. Kang Endro Kumbara, pisau raut Anda ini benar-benar meminta tumbal keringat yang luar biasa.
pakai pisau raut ini ya, dari klep kapal ya, bagian kepala klep kapal ya. Tetapi kali ini saya akan membakarnya dengan menggunakan arang ya, supaya suhunya bisa lebih meningkat. Mudah-mudahan ini lebih mudah ya kita membentuknya. Kita langsung saja ya, kita masukkan ke dalam tungku arang. Bahan bakarnya dari arang sekarang ya. Kita coba, nanti kita bakar sampai memerah. Ya, kita bakar sampai memerah. Kelihatannya empuk ya teman-teman. Sepertinya agak mudah ya kalau suhunya dipanaskan ya. Alhamdulillah teman-teman, ini diberi kemudahan ya. Berarti sekarang saya gunakan untuk bahan-bahan yang keras seperti klep ini, saya gunakan pembakarannya dengan menggunakan bahan bakar arang ya. Sudah terlihat ya cepatnya sekarang perubahannya. Alhamdulillah, sekarang tinggal kita rapikan ya dengan gerinda ya. Ya, kita gambar dulu ya sesuai polanya. Ini masih banyak tersisa sebenarnya ini, tapi saya akan buat agak di lebaran aja lah. Mudah-mudahan Kang Endro tidak masalah ya. Ini Kang, saya agak besarkan lagi ya dari ukuran gambar ini, dari gambar pola ini ya. Yang seperti ini ya, kita nanti potong ya dengan gerinda potong ya. Itu ini seperti ini ya. Kita potong sekarang. Klep kapal ini ya, cukup lumayan panjang juga cerita aja. Oke. Kita lanjut ke menggerinda duduk ya. Kita ratakan dan kita haluskan dengan menggunakan gerinda duduk seperti ini ya caranya. Kita lanjut ke pemolesan dengan menggunakan gerinda susun ya, gerinda amplas susun ya. Setelah itu kita proses penyepuhan. Kita sekarang poles ya teman-teman, kita poles. Ini tinggal poles sampai kinclong, nanti kita sepuh. Setelah dipoles hasilnya seperti ini ya, sudah halus ya teman-teman. Kita coba tes dulu ke kayu sebelum proses disepuh ya. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tajam ya, apalagi nanti kalau sudah kita sepuh. Nah, lanjut kita sepuh ya. Oke, kita langsung masukkan ke dalam ini ya, tungku ya. Ini merahnya, ini sudah merah ya teman-teman. Udah merah banyak ini mah. Kita ambil posisi kameranya, kita tidak terlihat putih ya teman-teman kalau klep ini, padahal sudah merah tadi itu. Warnanya hanya gini tuh, kecoklatan begitu. Ini sebenarnya ini udah ada putih-putihnya nih. Kalau per biasa kelihatan warnanya putih di bagian sini. Nah, kita mirroring.
Sekarang kita mirrorkan ya, mirroring sekalian ataupun sekaligus menajamkan ya. Kita langsung tes nanti ke atas. Oke. Kita tajamkan ya. Coba kita tes ke kertas. Kita tes ke kertas ya. Seperti ini ya. Sangat tajam. Nah, meluncur bebas. Sangat tajam ya. Nah, ini. Nih. Sangat tajam sekali nih mah. Tuh. Oh. Meluncur bebas, tajam ya. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Alhamdulillah proyek pisau raut pesanan Kang Endro Kumara sudah selesai dengan hasil yang maksimal ya, tampilannya seperti ini, dan tadi sudah lihat ketajamannya. Terima kasih yang selalu menonton konten-konten dari Mang Yana Pandai Besi. Inilah akhir dari drama pembuatan pisau raut pesanan Kang Endro Kumbara ya. Terima kasih Kang Endro yang sudah memesan pisau rautnya kepada Mang Yana.